Selamat pagi para Ferguso. Selamat siang maksudnya. Gue aja baru bangun, sumpah tepar banget guys. Nggak puasa, enggak. Oh iya, buat yang puasa skip dulu ya, gue lagi mau bikin kopi dan pengen live sambil minum kopi. Jadi mohon maaf lahir dan batin, tapi saya butuh kopi. Aku dah lupa, tak ingat lagi, nama kau pun hilang dari hati. Aku move on, hidup sendiri, tak perlu kau, aku happy. Aku dah lupa, tak ingat lagi, nama kau pun hilang dari hati. Aku move on, hidup sendiri, tak perlu kau, aku happy. Aku non Islam guys, jadi aku tak puasa. Buat yang lagi berpuasa, semoga kalian kuat menjalani hari ini. Karena saya tahu, saya tidak akan bisa. Jadi kalian itu orang-orang hebat guys. Orang-orang yang sangat hebat. Kalian harus bangga dengan diri kalian sendiri karena kalian bisa melakukan itu semua. Amazing, you know, amazing. Amazing, very cool lah, very cool. Very cool, yes, very cool. Amazing. Ada bocah gue nungguin di sini. Ada bocah gue nungguin di sini, guys. Ada bocah gue di sini nungguin, guys. Yang paling lucu nih. Lihat. Kenapa lucu gini sih, Kim? Kenapa sih, Kim? Lucu gini, Kim? Kenapa, Kim? Kenapa? Aku dah lupa, tak ingat lagi, nama kau pun hilang dari hati. Aku move on, hidup sendiri, tak perlu kau, aku happy. Happy Sunday. Nah, aku udah reok, namanya Kyoko. Paling reok, gak bisa diem. Aku move on, aku tak bisa hidup sendiri, perlu kau, aku happy, gitu ya. Gagal move on, gak bisa happy, namanya Kyoko paling ganggu. Nih lihat guys, nih anjing paling badung banget. Oh, astagfirullahaladzim. Diam gak lu? Diem tak diem. Pengen gunting rambut kamu deh sih. Digunting gimana ya enaknya rambut kamu ya? Hah? Botakin aja apa? Lucu ini. Hari ini lagi pengen buat es krim dengan buat kopi dengan es batu yang sangat bagus, sangat berfaedah. Nggak berfaedah sih sebenarnya. Udah makan belum? Belum. Gue baru mau ngopi, baru bangun sumpah. Untung. Hei kalian.
Di malam yang sesunyi ini aku sendiri. Gila, kita kemarin baru kelar syuting konten jam 11. Wow, tapi saya senang kita jadi banyak gitu kok. Tak terluka, aku mati. Aku udah lupa, tak ingat lagi. Nama kau pun hilang dari hati. Aku move on, hidup sendiri. Tak perlu kau, aku happy. Kidos, sabar ya Kidos. Kalian tuh aktifnya bet gitu. Sabar ya guys, sabar ya guys, sabar ya guys ya. Oke. Kyoko set. Ini adalah kopi gula aren buatan sendiri. Andulita mantuliti. Perfection. The best. Oke, ini kalian lagi ngomong apa sih? Happy Sunday. Banyak banget ya Happy Sunday. Apa kabar Yomi? Baik. Yumi pengen disapa. Hai Anissa. Kecil amat sih Kyoko, asli emang dia lebih kecil lagi daripada Kimi. Bingung gak lo? Gue pikir, makanya gue kesel banget ya. Aku tuh udah beliin Kyoko baju sebelum dia datang kan. Jadi kayak emang gue suka banget beliin mereka baju-bajuan ini. Set. Terus gue pikir ya palingan kecil-kecilnya tuh seukuran Kimi lah ya. Gue beli baju seukurannya Kimi. Semuanya kedodoran, tau gak? Kedodoran. Keluar dari badannya dia kalau dia bergerak dikit. Joko, betul. Kyoko rambutnya keriting. Iya, karena itu kita akan botakin lagi nanti. Sabar. Udah makan belum kak? Belum. Ngopi dulu. Salfok cetakan esnya, ember. Itulah, kita juga pas ngeliat di toko itu salfok banget. Yum, cincinmu lo kok akeh mento. Artinya apa? Nggak ngerti ya. Awali pagimu dengan kopi, menyala lambung Yum, asli. Yum tidur tetap dipakai jam tangannya. Most of the time iya, tapi kalau misalnya pun gue lagi mager tuh begitu gue bangun gue pakai. Karena despite banyak orang yang kayak bangun-bangun ngeliatnya HP dulu, gue bukan tipikal yang seperti itu. Jadi biasanya gue kayak bangun-bangun tuh gue ngeliat jam dulu paling pertama, ini jam berapa. Terus habis itu ngeliat cuaca dulu di luar, hujan apa enggak, gitu-gitulah kayak. Baru tuh setelah gue pelangap-pelongo baru gue ngambil HP gitu. Jadi gue gak suka langsung ngeliat ke HP. That's why gue butuh jam tangan, karena gue butuh ngeliat jam gitu. What do you think about Michelle Halim? Kenapa dengan Michelle Halim? Mar mana? Lagi makan sama keluarganya, gue gak ikutan tadi. Capek banget sumpah. Seger bener. Maaf yang lagi puasa tolong inget ya. Gue pin kali ya chat gue sendiri. Buat yang lagi puasa, skip aja live-nya. Aku mau ngopi sambil live. Hehe. Nah. Ngobrol dong guys, karena lagi gak punya tenaga buat ngetik ya, karena lagi pada puasa ya.
Aku udah lupa tak ingat lagi, nama kau pun hilang dari hati. Aku move on hidup sendiri, tak perlu kau, aku happy. Aku udah lupa tak ingat lagi, nama kau pun hilang dari hati. Aku move on hidup sendiri, tak perlu kau, aku happy. Gak jelas. Dia aja seharian ya, enggak sih sebenarnya. Nanti sorean mau main tenis. Terus kayaknya hari ini kita akan mulai a new vlog karena gue harus naik berat badan, Marala harus turun berat badan. Nah gue gak ngerti guys gimana caranya gue harus naikin berat badan. Sumpah mulai lupa liriknya. Rumah Mar sudah berapa persen jadinya? Segitulah. Nanti aja kalian lihat ya. Guys, gue hitungannya kayak numpang hidup gak sih, anjing? Kalau saya tinggal di rumahnya dia, tapi kayak dengan perjanjian kami tuh kita akan menanggung electricity bill sendiri kan. Kan sebenarnya yang bangun nyokapnya. Jadi kayak boxing lagi biar berat badannya naik. Iya sih sebenarnya ya. Tapi kalian harus tahu, jadi kayak kemarin tuh ada sempet sebulan 2 bulanan gue tuh gak sih, lebih 3 bulanan kali ya. Jadi kayak gue kan sempat operasi ke Singapura. Nah setelah operasi ke Singapura itu, apa sih Kyoko, boleh diem gak nak? Jadi setelah operasi ke Singapura itu gue belum boleh olahraga. Setelah itu gue gak boleh olahraga sekitaran kayak sebulanan. Setelah sebulanan gak boleh olahraga, gue mulai tuh aktif banget. Pas gue aktif banget, ternyata tulang punggung gue yang bermasalah sekarang. Jadi kayak sempat dikatanya tuh gak boleh olahraga lagi, basically kayak gitu. Jadi kayak ada 2-3 bulan. Padahal dari situ tuh gue udah pengen banget naikin berat badan di situ. Jadi kayak kesel banget jujur. So pissed lah, so annoying lah, so angry ya, like a motherfucking angry bird. Hai Iksan. Kok kalian pada kalem sih today? Why you so calm lah today ya? Don't be so calm. Be a human. Hey, you text a bit lah. Communicate with me. Communicate 2 ways communication. Kenapa Yumi nggak stay di apart aja? Karena sama aja, kita akan ketemu sering banget. Tepatnya kayak untuk syutingan tetap akan terus bersama-sama DTJ. Terus kayak tim kita juga sama. Nah itu akan memperribet pekerjaan sebenarnya. Jadi kayak ya udah. Unboxing mobil Marella kalian mau emang? Boleh. Bukan obat asma guys. Ini tuh guys. Jadi barangnya waktu syuting DTJ aja. Enggak juga. Kayak kemarin kita syutingan buat sosmed. Karena kayak basically kan kita ngambil tim barengan tuh. Untuk camper, untuk editor, untuk kreatif. Itu kan bareng. Jadi mereka akan mengerjakan bersama-sama. Kita biasanya tuh kayak biar mereka datangnya sekalian, kita bisa syuting sosmednya tuh barengan gitu. Paham gak? Nanti serumah. Udah makan belum? Mau dibawain pulang makanan sama Rela. Gue kayak Kimi sama Kyoko, tau gak sih? Jadi di rumah ini tuh ada 3 anjing. Yumi, Kimi, Kyoko. Udah mirip kan namanya? Emang Marala tuh suka namain anjingnya bahasa Jepang. Hey. Yum check up tahunan gak? Kemarin tuh cuma sempet cek darah. Gue kolesterol tinggi guys. Enggak sih, 200-an lah gitu. 214 gitu. Terus 20. Lupa. Pokoknya segituan lah. Tapi emang mendarah daging sih kayaknya. Dari bokap gue juga kolesterol soalnya. BTW kemarin tuh gue main pedal, gue jatuh.
Gak jatuh sih, gue sliding gitu loh buat mengambil bola. Terus saya chat. Bukan what your age. Ayo kita belajar bahasa Inggris bersama-sama. How old are you, bro? Gua tahun ini 29. Live sampai Mar pulang. Buset, lama dong. Bangun tidur, ya jujur iya saya kilaf. Udah stay set nih. Anak lucuku namanya Kimi, satunya Kyoko. Salah, kamu Kimi, kamu Kyoko ya. Ya. Kimi dan Kyoko adalah anjing paling lucu. Kim, kamu kayaknya harus ke salon deh, demi. Karena masih lama pulangnya, lumayan. Kayaknya sekitaran jam 2-an lah, kurang lebih. Karena ada keluarga dia dari Filipina datang. Nah dia tuh mau ngajakin mereka ke supermarket dulu buat nyari oleh-oleh gitu. Kyoko sama Kimi aku agak awal-awal tuh sempat agak rada berantem karena kayak Kyoko tuh aktif banget, terus Kimi yang kayak no, fuck off gitu. Let's study, yes. Nikah umur berapa rencananya kayu? Kalau misalnya berdasarkan rencana gue udah jauh ketinggalan guys, di umur 24 plannya. Udah lewat 5 tahun, jadi udahlah, gak usah dibahas. Gue kayak lagi pulang lebaran aja pada nanyain nikah umur berapa, anjir. Jadi keluarganya Marella itu bapaknya tuh malah gedenya di Filipina guys. Meskipun bapaknya darahnya Spanyol, tapi sebenarnya mereka gedenya di Filipina. Jadi kayak Spanyol Filipin gitu. Cuman darahnya masih Spanyol. Nah, karena bapaknya pindah ke sini sama neneknya. Tapi tuh neneknya punya saudara masih di Filipina semua. Jadi kayak keluarga kayak apa sih? Nenek tapi versi tante tuh gimana ya? Saudaranya neneknya tuh masih dari Filipina gitu. Paham gak? Jadi dia bukan keluarga yang gede di Spanyol pindah ke sini, bukan. Dia tuh keluarga yang gede di Filipina pindah ke sini, bapaknya. Kalau emaknya dari Semarang gitu. Jadi pas keluarganya bapaknya kayak papa mama kakek neneknya Marella pindah ke Indo, muncullah Om Martin gitu. Tapi masih kayak sempet gede di Filipina kayaknya kalau nggak salah gitu. Liburan kemana nih? Kelewatan apa sih? Liburan ke Paris. Belum lebaran udah ditanyain nikah, asli. Kocak. Paham, nah gitulah. Do you wanna get married in Thailand? Any plan? I don't know. No plan. Sejauh ini no plan about getting married yet. Kayak gak tahu, tunggu gue mapan dulu gak sih? Gue gak merasa gue mapan soalnya. Kasihan nanti anak-anak gue, ya gak Kyoko, ya gak Kimi, ya kasihan. Kasihan. Aku tak muda. Aku udah lupa, tak ingat lagi. Nama kau pun hilang dari hati. Aku move on, hidup sendiri. Tak perlu kau, aku happy. Aku udah lupa, tak ingat lagi. Nama kau pun hilang dari hati. Aku move on, hidup sendiri. Tak perlu kau, aku happy. Any plans for today? Today we're gonna head out at like 5-ish for some tennis. Terus kayak udah pokoknya gue pengen di rumah aja, boleh gak? Jalani dulu aja ya Yum. Iya betul, jalani dulu aja ya hidup ini. Iya liburan ke sana. Mapannya kapan? Gak tahu. Kyoko kenapa mirip kamu banget ini? Iya tapi personalitinya kelakuannya kayak Marella, sumpah. Nggak bikin konten jajan takjil Yum. Gue ada konten yang berhubungan dengan lebaran, tungguin ya guys. Ya masih diedit ya guys ya, gue excited banget untuk konten ini.
asli di rumah aja is the best. Real. No neko-neko. Real the best. Real. Liburan kemana? Ke Perth. Hai Aj Christ. Liburannya bareng-bareng. Nggak, Mar ke London. Aku siap nungguin. Siap, komandan. Kalau dibikinkan rumah sama ortumu mau nggak? Ya mau aja, tapi gue tetap pengen bikin rumah sendiri. Gimana dong? Konten aja banyakin vlog. Yum suka konten kemarin. Oh iya, siap. Kami tingginya berapa kak? 173. Tumben gak live di TikTok. Karena lagi nggak denger lagu. Ini kemarin aku mutusin pacarku 1 bulan lalu. Sekarang aku nyesel. Tungguin lagi 3 bulan. Mungkin kamu nyesel dan gak nyesel. Kayak menurut gue sebulan awal tuh masih mikirnya kayak gitu. Tapi gak tahu deh kalau udah lebih lama. Tapi ada juga yang kayak mungkin kamu emosi dan kamu mutusin. Nah itu mungkin akan menyesal. Tell me about your activities tonight. Just tennis. Yes. Tennis dan follow please. Gue pengen main follow. Atau mungkin sekarang aja ya gue main follow ya. Follow ntar malam. Iya. Nonton ya, tapi janji. Kalau kalian gak nonton, gue bete. Jangan sekarang Yumi lagi ngobrol ya. Aku mutusinnya pakai logika. Udah aku pikirin matang-matang baik buruknya. Begitu udah putus malah hati ini belum siap. Ya emang gitu sebenarnya. Karena kayak terkadang tuh kita baru menyadari hal-hal yang kita nggak sadarin pas udah putus ya sih. Kayak pas lo lagi bareng tuh lo nggak ngehargain adanya dia di samping lo. Pertama, karena dia selalu ada di samping lo. Let's say starting dari situ deh. Terus selain itu kayak plus-plusnya mungkin yang lo nggak sadarin karena kayak kemakan keselnya sama di sana, enek-eneknya, capeknya dan semuanya tuh kayak kita ingetnya itu. Sama aja dengan kerja, pas lo lagi kerja bos lo nyebelin, lo akan inget nyebelinnya, tapi lo nggak inget masalah gajian lo gitu ya kan, karena gajian masuk cuman bentaran terus langsung keluar lagi. Tapi pas udah nggak punya pekerjaan lo mulai mikir tuh kayak anjir dulu gue gajian, gue punya pemasukan tetap, enak ya sekarang gue nggak ada pemasukan misalnya, mungkin kayak gitu. Nah ada aja gitu loh, tapi bukan berarti kan ada hal yang kayak misalnya lingkungan kerjanya toksik juga. Mungkin lu bisa dapat kerjaan yang lebih bagus. Bisa juga. Ada kok banyak orang yang memilih kayak ya udah entaran dulu deh nyari kerjaannya biar gue kayak mikirin matang-matang dulu segala sesuatu gitu. Jadi kayak take some time, think about it. Jangan gegabah juga, kayak sama dengan pas mau putus jangan gegabah emosi, pas mau ngajakin balikan jangan gegabah karena kangen. Make sense? Pas rambutnya warna coklat, nggak suka gue ngecat rambut. Yang waktu Love Garage Sale itu real baju-baju kalian kan? Iya, kenapa emang? Iya iyalah, kan kitanya sempet kesana. Tak perlu kau, aku happy. Potong rambutnya mau rapiin, tapi kayak lagi banyak yang request rambut gue panjang, gimana dong? Caranya tinggi gimana? Udahlah hargain lah badan yang lo pengen. Sama dengan gue kalau minta tete gue digedein juga nggak bisa. Jadi udah, kalau kamu tinggi segitu ya udah hargain aja, cari positifnya. Nggak usah cari yang minus-minusnya mulu. Ya kabarin kalau udah live atau kayak gue tahu sih expression earlier. Gue lagi menimbang-nimbang mau main follow apa live. Pernah kerja yang corporate gitu nggak? Pernah. Gue kan sempet kerja di MNC property. Terus habis itu gue sempat kerja kantoran di usaha keluarga. Terus habis itu gue sempat kerja di sekolah jadi guru. Terus gue sempat kerja di ada kantor
kalau kalian sering naik kereta ada namanya Lindikini. Nah itu sempat gue handle BD. Mata kakak biru banget kayak mata mantan aku. Lihat kakak berat. Ya udah nih biar kamu nggak stres. Cara ngadepin Gen Z yang keras kepala. Sabar. Real. Karena emang kenapa ya Gen Z tuh keras kepalanya parah. Dan Marala tuh Gen Z kan. Jadi kayak gue kerjanya bareng dia juga. Kayak belajar beradaptasi sih dengan generasi yang berbeda ini. Terus kayak sekarang kita ada anak kreatif baru. Dia tuh juga Gen Z. Menurut gue dia tuh juga kayaknya bisa calon-calon keras kepala nih. Bentrok tuh biasanya anak Gen Z sama anak Gen Z. Nah lo yang di tengah-tengah yang generasi adaptasi ini agak kayak coba kan berdua tenang, sabar. Hidup itu indah, santai aja gitu loh. Tapi biasanya, jadi kayak yang gue sadarin ya, Gen Z itu anak-anaknya lebih liberal dan lebih logis dan lebih idealis kalau kalian sadar. Jadi kayak mungkin karena udah terpengaruh dengan sosmed di mana adanya mental health lah, ada inilah, ada itulah. Jadi kayak kalau kalian pikirin generasi-generasi sebelumnya tuh kan belum terlalu tertanamkan nih masalah mental health. Mana ada dulu lu pas kecil kayak mam aku lagi butuh healing gak ke sekolah ya kayak atau kayak mams aku tuh kayak lagi butuh me time. Itu tuh nggak ada bro. Itu tuh cuman kayak bahan yang kita tahu itu kayak kita pengen tapi kita nggak berani omongin, paham gak sih? Nggak tahu sih karena gue 96 ya, jadi gue masih dapet generasinya yang kayak tengah-tengah gitu loh. Gue digedeinnya dengan cara kayak nggak ada pengertian soal itu, dan gue bergaulnya udah nyampe ke masa dimana orang tuh udah kayak mental health is very important and stuff like that. Jadi si Gen Z ini kan secara teknis tuh kayak apalagi yang kelahiran 2000-an udah banyak orang tua yang nggak kayak sekejam dulu. Kalau dulu tuh kayak lu bandel dikit udahlah dicubit, kayak kurang ajar dicubit atau apa gitu-gitu tuh kayak jadi kita lebih sungkan kan. Nah anak-anak Gen Z ini tuh jarang yang menghadapi itu. Padahal in realitinya kan di hidup tuh banyak yang keras ya menurut gue. Gue makanya gak terlalu agree dengan kayak apa sih kalau sekarang sebutnya apa parenting ya, soft parenting apa ya, kayak yang bener-bener jangan dipukul sama sekali, kayak jangan diiniin sama sekali. Kayak menurut gue ya kalau lo salah tetap sekali-sekali tuh dipukul nggak apa-apa gitu loh. Kayak you need it anyways. Karena kalau misalnya lo kurang ajar di society, orang juga ada yang emosian dan bisa mukul lo. Tapi mending lo dipukul pada saat lo belajar gak sih, biar lo gak melakukan hal itu pas lo gede. Tapi maksud gue bukan dipukul sampai lo babak belur dan mau mati ya, nggak gitu ya. Kayak misalnya disentil kayak diginiin doang kan ya udahlah gitu loh, nggak ada rasanya. Tapi pas lu kecil kan itu mungkin lebih berasa. Dan jadinya lu inget nih lu salahnya apa. Karena sekarang misalnya kayak gue ngobrol sama Martu, beda sama ini yang kayak misalnya gue kenal sama orang-orang yang lebih tua sama gue. Kalau misalnya gue tegor, cuman ngomong kayak tadi tuh lu gini loh, mereka tuh bisa mikir langsung 100%. Tapi kalau Marel tuh ya udah sorry ya, sorry doang. Tapi nanti dia lupa, kayak enteng. Kecuali kalau gue udah ngamuk banget kayak marah lo tuh gini nih gitu, baru dia kayak oh inget gitu, ngerti gak sih? Nah itu kan jadinya kayak menguji kesabaran manusia-manusia yang ada di dunia ini, ngerti gak sih? Jadi kenapa gue gak percaya dengan adanya soft parenting, karena itu gak begitu membentuk manusia. Sama aja kayak anjing gue tepok pantatnya dikit dia akan inget juga, paham gak sih? Kayak lebih sometimes itu perlu gitu loh. Kalau misalnya digigit orang gimana? Kyoko, salah nak, masuk situ nak, masuk nak. Kayak itu tuh menurut gue lumayan penting. DTJ gak sekali tayang. Gue takut gak keburu guys. Jadi kayak malah kita tuh sekarang lagi pengen naikin tayangan di Instagram dan di TikTok. Jadi gimana caranya biar kita aktif banget di Instagram dan di TikTok, tapi DTJ tetap jalan gitu. Jujur main fokusnya sekarang di situ, karena kalau kalian sadar followers gue kemarin turun 1K. Jadi gue kayak bete banget. Terus habis itu Marala turun banyak banget, udah deh nggak ketolong itu. Gue udah sampai kayak tolong lah posting lah, udah capek gitu ngomongnya.
Ya udahlah, itu emang efek Yumi guys. Somehow kayaknya kalau misalnya gue makan tuh pindah ke orang-orang yang sekitaran gue gak ngerti dah. Serius Yum, guru anak TK dulu. Emang dulu aku dimarahin lama ya. Tapi iya sih, gue tuh masih lama. Tapi kayak emang bener sih, gue tuh lumayan lambat untuk ukuran orang yang lebih tua dari gue menurut gue ya. Pas Cika tuh yang tipikal mandi kayak 5 menit, gila. Gak 5 menit sih, 5 detik. Literally gak sampai 5 menit sih, kayak cuman 2 menit kali. Cepet banget dia. Gue mandi kayak 5 menit lah. Marala mandi sejam. Tolong lah, tolong. Tolong banget nih, mohon maaf lahir dan batin. Gak bisa. Mau THR dong kak. Mohon maaf nih, saya pas Imlek gak minta anda angpau ya. Dulu guru anak TK, sekarang anak TK-nya hidup bareng. Jujur iya lagi, bener juga. Di sekolahnya sendiri, enggak di sekolahnya tante gue. Di Sunflower, di Sunflower, Mentari. Iya benar. Karena emang real good menurut gue tuh gue udah lemot. Maksud gue kayak di society, di mata masyarakat nih. Untuk kayak, jujur nih ya, masyarakat ini gak terisi hanya untuk Gen Z. Ada Gen Y, ada Gen X, ada baby boomer. Nah itu tuh menurut gue udah lemot. Paham gak sih? Udah lambat. Jadi kayak kalau misalnya orang bilang gue lemot, gue yakin dan percaya itu. Emang gue lemot, jadi gue berusaha selalu untuk gue cepat. Kalau gue bangun, gue berusaha untuk kayak nggak ada ulet-uletan, gue langsung bangun, berdiri, mandi, sikat gigi gitu. Atau kalau misalnya gue gabut ya, at least gue nggak di tempat tidur lagi gitu baringan. Nah kalau misalnya Marel tuh bisa tuh, kayak misalnya kemarin gue ada castingan kan. Jadi gue berangkat pagi, gue balik dia masih di tempat tidur. Kayak wow, itu 3 jam. 3 jam bro. Dia cuma bangun, tapi kayak sikat gigi terus dia balik lagi baringan. Kayak how on earth do you do that? Cuman nge-scroll TikTok, dan itu tuh yang kayak bisa terjadi hanya untuk kayak Gen Z doang menurut gue. Enggak doang sih, banyak juga sih generasi gue, angkatan gue juga bisa kayak gitu sih. Tapi kayak maksudnya nggak sebanyak itulah kalau di gen sebelumnya, karena masih ada sense dimana kita tuh takut dimarahin sama orang tua pas kecil kalau kelamaan baringan, paham gak sih? Dulu anjir gue moodnya lagi jelek aja, nyokap gue kayak nggak ada mood-moodan kayak itu menurut gue. Tapi real, karena ujung-ujungnya anyways nih ya, dengan adanya mood kayak misalnya yang gue misalnya marah kayak aduh aku lagi mager nih syuting, atau kayak misalnya lagi mager mau bikin konten gitu. Tapi kan lo tetap butuh konten itu naik. Let's say endorsement deh, lo tetap butuh kerjaan itu dikerjain kan. Jadi daripada mood lo jelek, mending lo bagusin aja mood lo enjoy kerjainnya. Daripada lo terpaksa melakukan sesuatu for 8 hours, dan mood lo jelek selama 8 jam itu, yang rugi juga lo nya gak sih? Bukan orang-orang lain. Kayaknya lo nya yang capek gak sih? Gue 96 tuh masih Y guys. Tapi makanya gue bilang gue tuh kayak di antara perantara gitu loh, Y dan Z. Gue di kamar mulu juga didobrak kamarnya, ya kan, real kan. Kayak tapi maksud gue sejujurnya nih, kalau lu jadi bos, lu pengen punya karyawan yang bangun tuh langsung bangun, atau bangun tuh masih gelendotan, mager-mageran. Jujur aja deh, kalau lu punya perusahaan gini, lu pengen orang yang bekerja buat lu tuh semuanya pada rajin, atau kayak bentar ya gue me time dulu, bentar ya gue mau healing. Atau lu lebih suka sama orang yang kayak gak, gue gak apa-apa, apa itu healing, hahaha. Kayak ini juga healing kok, gue enjoy kok ngerjain kerjaan gue. Jadi realitanya emang seperti itu. Meskipun mental health or not, di semua negara maju aja, kayak semua negara maju nih ya maksud gue, including US pun tuh mereka tipikalnya yang kerjanya cepat loh. Di Indonesia tanpa adanya mental health, itu kerjanya kita tuh udah lemot. Kalau lu perhatiin, lu coba deh ke negara kayak yang sekitaran sini aja, di Singapura, sejam doang dari sini. Lu naik kapal dari Lombok juga cuma 20 menit gitu.
Lu kalau ngeliat kalau orang di Singapura mau kerja di 7-Eleven, mau jadi supir parkiran, mau jadi satpam doang, mau jadi apapun deh, mereka tuh kerjanya cepet. Mau lu naik taksi aja, lu ngeliat mereka nyetirnya tuh cepet. Karena lu lebih cepet ngedropin penumpang lo lebih cepet dibayar, pertama. Kedua, kalau misalnya satu penumpang lu anterinnya sejam, lu berarti dalam 8 jam kerja lu bisa nganterin 8 orang. Meaning income lu cuma 8 kali. Tapi kalau misalnya lu dalam satu penumpang lu bisa nganterinnya cuma 30-20 menit, ya lu bisa narik lebih banyak dong. Minimal income lu akan lebih banyak dong. Nah itu di semua negara maju kayak. Tapi kalau di Indonesia tuh terlalu perhitungan soal itu gitu-gituan. Kayak maksud gue, ya udah anyways gue akan di kantor 8 jam. Ya udah gue kerjain aja santai gitu kayak. Nggak gitu konsepnya. Padahal sebenarnya lu bisa ngerjain lebih banyak dan perusahaan lo akan lebih maju kalau misalnya lu bisa kerjain lebih banyak. Make sense gak? Jadi gue emang nggak bisa ngerti dengan orang tuh yang lemot, dan gue selalu admire orang yang bisa lebih cepet. Cepet tapi masih presisi ya, bukan berarti cepet dan clumsy, itu beda lagi. Paham kan? There's a huge difference in it. Kayak kerja cepet dan tepat gitu. Kalau kata bokap gue. Itu real guys, itu real. Dan menurut gue itu sama aja kayak misalnya lo ngerjain house chores, dimana lo harus nyapu dan beres-beres semuanya, tapi lo milih untuk baringan dulu pas nyampe rumah. Ujung-ujungnya lo kurang tidur dong, karena lo kan tetap harus beresin rumahnya. Why not do it biar lo bisa istirahat? Kenapa malah lo milih untuk nge-scroll? Itu problem anak-anak zaman now. Kayak Gen Z tuh terlalu, ya udah gue mau nge-scroll dulu, kasih gue waktu dulu nge-scroll, gue belum nge-scroll nih hari ini. Itu tuh kayak, coy kalau dulu kita ngomong itu malu gak sih? Kayak anjing mager banget nih orang, males. Sekarang tuh mager became a trending thing. Kayak itu something yang normal. It's not normal to be a lazy human being. Tapi harus gue akuin Gen Z tuh biasanya lebih kreatif jauh. Kreativitinya tinggi. Tapi kayak, can you imagine if you're creative and you are efficient? That becomes a Steve Jobs. Yang terus bikin Apple baru setiap tahunnya. Setiap 6 bulan loh mereka bikin device baru. Kalian kebayang gak sih itu segila apa? Setiap 6 bulan mereka bikin satu device baru. Untuk Samsung. Untuk semua produk-produk yang ada di dunia ini. Jadi kayak if everyone can do it, why not we can do it? Iya gak sih? Kesindir sampai ke jungkalium tapi hidup Gen Z. Ya nggak apa-apa. Ini kan kayak maksud gue, it's a thing dimana kita sama-sama belajar. Gue nggak pengen social media tuh bikin orang makin mager. Tapi kalian tau nggak? Even kita yang content creating, karena kita content creating kan, we have to make contents that relate to the people yang main konten. Dan rata-rata orang yang main sosmed itu sekarang majority lah, kayak mungkin minimal 55% lah gitu, 60% itu di mayoritasi oleh Gen Z. Orang yang nonton Gen Z, content creatornya Gen Z juga. Jadi yang gue perhatiin, Gen Z yang actually make it itu adalah Gen Z yang gak mager. Followersnya naik terus, itu mereka orang-orang yang gak mager sama sekali. Meskipun mereka kelahiran di Gen Z. Tapi konten yang mereka buat adalah yang relate ke Gen Z pada umumnya, yang mayoritas ini mager. Jadi kayak selalu ngomonginnya kayak, let's say gue mau bikin POV aja tuh, gue akan mencari sesuatu yang relate dengan kalian. Dan rata-rata tuh mikirnya kayak healing. Iya kan? Kayak kalau kalian nyadar tuh konten-konten yang trending tuh yang kayak self-healing. Kenapa kita bisa familiar banget dengan kata healing? Karena itu trending dan orang-orang zaman sekarang tuh suka banget dengan kata healing. Starting dari situ. Jadi kayak itu dari sebuah sesuatu yang seharusnya anjing dikit-dikit liburan kalau dulu, sekarang menjadi sesuatu yang kayak common thing. Kayak gue pengen healing nih, itu kayak sesuatu yang lucu, sesuatu yang seru dan real gitu. Itu ada, itu exist. Sebagai bos, gimana lo ngerasain cara kerja karyawan lo? Jujur, ini kemarin tuh yang pas gue ke Medan, temanya kita itu untuk yang belum nonton vlognya, nonton di DTJ. Jadi kita ada konten yang dikit-dikit, tapi kayak emang bagian kayak talk show-nya dan lain-lain tuh kita nggak rekamin karena we are focusing on it. Tapi itu adalah pembahasan tentang generasi X, Y, dan Z. Jadi yang ikut kan emang ada generasi Z, ada generasi Y, ada generasi X.
Real, even generasi Z pun pas diinterviewin, rata-rata ditanyain kalau lo punya teman kerja nih, berapa banyak anak Gen Z yang lo mau? Mereka akan pilih dari 10, yang paling banyak tuh kemarin milihnya 3 dari 10 nih ya. Sisanya tuh dia pilihnya X atau Y, atau banyakan Y aja gitu. Jarang banget yang pilih Z-nya tuh minimal 5 lah gitu. Enggak. Dan rata-rata cuma ngambil Gen Z 1 atau sampai 3 itu untuk kreatifnya doang. Karena eksekusinya nggak bisa. Jadi, apakah kalian mau di generasi yang padat banget ini? Karena ujung-ujungnya Gen Z yang akan maju ke depan. Gen Z yang akan menjadi ya generasi baru lah setelah Y, ya kan. Ujung-ujungnya itu akan cuman sebanyak itu. Karena banyak yang masih kayak tertanamkan dengan istilah-istilah kayak mager, self-healing, kayak terlalu idealis, terlalu controlling, dan keras kepalanya tuh kebangetan, gak bisa diomongin, banyak banget cincongnya. Ngerti gak sih kalau misalnya kayak bos lu nyuruh lo, tolong dong ngambilin ini, mereka akan selalu mikir, kenapa sih kayak gini, kan ini ribet, kenapa gak gini, kenapa gak gini. Coba lo pikir aja, kalau misalnya lo bisa bikin yang ribet, minimal suatu hari pas masa lo di atas, lo akan bisa mempersimpel itu, tapi lo udah ngerti cara kerja yang ribet, jadi lo bisa ngejelasin ke orang-orang yang masih gak paham kenapa kita bikin versi efisiennya. Sebenarnya kan ada poin itu gitu loh, kayak ya udah jalanin aja dulu, nanti lo jadiin bahan pembelajaran, nanti lo bisa bikin yang lebih efisien. That's how you do it. Kayak lo mau bikin matematika, gimana caranya orang dulu, kalian tahu gak sih metode ini 1 kali 9 sama dengan 9, 2 kali 9 kali sama dengan 18, 3 kali 9 27, 4 kali 9 36, 5 kali 9 45. Orang yang bikin ini pun, ini kan gampang banget di mata kita, tapi dia gak akan bisa bikin ini, menemukan ini, kalau dia gak tahu awalnya itu 1 kali 9 sama dengan 9, 2 kali 9 itu sama dengan 18, 3 kali 9 sama dengan 27, 4 kali 9 sama dengan 36. Kayak maksudnya ngerti gak sih? Jadi lu belajar dulu aja yang ribetnya. Sama kayak lu bawa mobil manual. Belajar mobil manual udah pasti 100% lu bisa bawa mobil matic. Tapi kalau belajar matic belum bisa bawa manual, iya gak sih? Jadi jangan takut ribet. Spell penghasilan lo dari IG sama TikTok. Hah? Maksudnya gimana sih penghasilan gue dari IG? IG tuh bayar, emang bener. Tapi kalau misalnya dari subscribers dan dari TikTok juga, dari yang kayak gift-giftan mah gak banyak. Kayak TikTok masih bisa lah, 7 digit masih bisa. Salah, IG masih bisa 7 digit. Mungkin bisa gak sih? Tapi kalau misalnya TikTok, kalau dari platformnya sendiri mah, mungkin karena gue jarang live kali ya, tapi masih sekitar 7 digit kalau rajin live. Cuman gak bisa ngitung dari situ. Iya, makasih tamparannya. Jangan dianggapnya ditampar sayang. Anggapannya kayak lu denger POV lain aja gitu loh. Kayak, jadi mungkin next time kalau misalnya lu dapet sesuatu yang ribet, lu bisa lebih ngehargain itu. Sumpah gue tuh dulu pernah ya, sekali, basically gara-gara, jujur ini bukan sesuatu yang harus dipelajarin, tapi kayak gue jadinya lebih nyesek. Pas gue kuliah, gue ada satu mata pelajaran tuh yang gue suka banget, namanya business mathematics, in which gue tuh bagus banget sebenarnya. Jadi nilai gue bagus banget di situ. Gue kayak literally straight kalau nggak 98 100 di semua examnya. Akhirnya ya karena nilai gue bagus banget, teman-teman gue kan kelakuan gue masih tetap Badung ya guys, tapi nilai gue nggak jelek aja ya. Tapi jadinya si teman-teman gue tuh banyak yang kayak ajarin dong, atau nah gue tuh tipikal bukan yang ngasih nyontek, gue tipikal yang kayak nanti sebelum ujian kita belajar bareng. Tapi kalau misalnya gue emang ngajarin lo dan lo belum bisa, hari H juga akan gue bantuin tuh, biar kita sama-sama nggak drop out, maksudnya kayak nggak fail. Alhasil ada nih satu geng yang Badungnya minta ampun, bener-bener Badungnya minta ampun. Dia tuh nggak datang ke pas yang belajarnya, tapi gue kasihan, ya udah gue fotoin tuh. Jadi gue bawa HP gue ke ujian. Dulu tuh zaman gue kuliah pun pas ujian tuh nggak boleh HP-nya keluar kan. Nah pas gue fotoin, dosennya datang mendekat. Jadi gue udah fotoin, gue udah ngirim, tapi HP-nya tuh sama gue nggak turunin ke dalam tas karena kayak gue tegang intinya gitu lah. Jadi gue taruh di bawah kertas gue, pas diangkat ada HP gue.
Nah ketahuan tuh kalau misalnya gue ada fotonya, gue fail langsung. Sementara temen gue yang gue kirimin contekannya, itu tuh lolos, dia dapet cepet. Sampai itu gue sedih banget, gue sampai email guru gue nanyain nilai gue berapa, terus dia kayak, dan anjingnya dia ngasih tahu. Tapi emang itu gue dosen tuh sebenarnya favoritism sama gue karena nilai gue bagus banget kan. Jadi dia ngasih tahu, Yung kamu kenapa nyontek, maksudnya kayak kenapa bawa HP gitu loh, kenapa ditunjukin, kenapa kasih contekan gitu-gitu. Gue bilang kayak boleh lah remedial deh apa deh gitu, kayak maksudnya untuk itu final exam. Terus gue nanya dong, emang skornya berapa? Gue kayak nanya kayak gitu kan, karena ini business mathematics jadi ada jalannya. Tapi emang temen gue yang nyontekin punya gue 100% itu dia dapat 99. Tapi di punya gue 100 ternyata, sama dosennya bilang. Cuman emang school policy nggak boleh sama sekali kalau misalnya percontekan pun ya hitungannya lu cheating lah, entah gue nyontek dari Google atau misalnya apapun itu hasilnya gitu. Temen gue 99, gue nya fail kelas itu. Jadinya gue nemenin temen gue, ada satu temen gue juga yang fail, tapi dia kayak beda dikit lah sama kayak harusnya benchmarknya let's say 55 atau 60 gitu, atau 70 gue lupa lah, pokoknya dia 69 gitu. Jadi kayak dia fail juga, ngulang tuh semester depannya. Terus akhirnya gue miris banget kan, gue minta tuh, Pak boleh nggak, itu pertama kalinya gue seumur hidup hitungannya di mata gue tuh tinggal kelas, tau gak sih, kayak gue nggak lulus padahal cuma satu mata pelajaran nih. Jadi gue kayak bener-bener nangis, gue kayak sedih banget. Gue telepon nyokap gue. BTW temen gue setelah final exam itu dia lulus, di next semesternya dia gak lulus, dia drop out, dan GPA dia tuh 1,9, 1,8, 1,6, dan minimum GPA untuk lanjut ke semester depan tuh biasanya 2 kan, 2.0 minimal. Dia tuh di 1, lu kebayang gak lo? Orang kuliah 1, gue udah gak paham lagi. Jadi setelah dia lulus di semester itu, udah dia drop out dari kuliahnya. Jadi gue udah kayak, jadi gue udah fail, sia-sia dong. So lesson learned, basicnya itu. Tapi gue cerita sama nyokap gue, pada masa gue belum tahu dia akan DO ya. Gue kayak, Mam gue tinggal kelas, gue sedih banget sumpah, gue bawa HP gitu-gitu, gue cerita. Jadi gue emang terbuka banget sama nyokap gue, soal contek-contekan juga gue ceritain kan. Jadi gue kayak, Mam gue sedih banget. Terus masanya dosennya ngasih tahu aku seharusnya 100, Mam ini gimana, gue sedih banget. Tapi di situ gue nangis tuh. Terus nyokap gue cuma bilang gini, ya udah nggak apa-apa, anggap aja kamu belajar lagi dong. Orang belajar cuma sekali, kamu dapat 2 kali, kamu untung dong gitu. Padahal sebenarnya kan hitungannya gue bayar semester lagi ya untuk mata pelajaran itu ya. Tapi dia nggak memperhitungkan itu gitu loh. Jadi meyakinkan gue kayak, ya udah nggak apa-apa, kamu untung dong, kamu belajarnya lebih banyak daripada yang lain. Kayak gue kayak, anjing nyokap gue keren ya, cara berpikirnya bener ya gitu. Jadi kayak ya udah meskipun ribet lo jalanin aja. Dan itu 1 semester tuh 4 bulan loh untuk 1 mata kuliah, anjing. Tapi gitu, kayak ada baiknya kalau misalnya generasi-generasi ini tuh bisa seperti itu menurut gue. 7 digit kan di Indonesia nggak kuadriliun, geblek. Iya emang nggak ada asapnya. Ada sih tapi dikit banget. Reaksi lo ke temen lo itu gimana ya? Ya gue ngakak aja, soalnya kan maksudnya ya gue yang mau kasih kan. Itu keputusan gue ya, bertanggung jawab lah dengan keputusan yang lo lakuin. Intinya seperti itu. Kayak dia kan gak pernah maksain gue, kasih gue dong gitu. Cuma dia kayak bantuin gue dong gitu doang kan. Jadi kayak menurut gue keputusan gue untuk mau bantuin juga salah gue gitu. Jadi ya udah telan aja. Gue pernah kayak gitu, yuk malah kertas ujian gue yang dirobek. Ya sabar ya. Ayo, jangan terlalu baik makanya kayak Mi. Benar. Ini katanya diajarin hari H. Enggak, di hari sebelumnya, tapi di hari H-nya gue juga bantuin biasanya kalau belum terlalu bisa gitu. Ya kan 1, nangis banget kan, miris kan, pasti. Enak banget mamanya. Ya tapi emang nyokap gue juga, nyokap gue tuh sebenarnya untuk standar sekolah dia nggak peduli guys, karena dia tuh juga cuman kuliah, nggak kuliah bahkan. Bokap nyokap gue tuh cuman SMA doang. Jadi kayak mereka tuh sekolahin kita cuman kayak ya udah minimal kalau misalnya kalian gak berhasil kalian masih punya sekolah gitu. Jadi kalau misalnya kita punya nilai yang di atas 60-an dia tuh udah bangga banget. Sampai gue masih ingat pas gue masa-masa
SD gue goblok, pokoknya dari satu angkatan tuh gue udah di, kalau dulu kan kita masih ada kelas A, B, tau gak sih? A itu yang pintar-pintar, B itu yang goblok. Nah di kelas B ini, gue udah di kelas yang goblok, di B, itu gue kelas 1 SD, gue masih ingat. Murid ada 33 orang dalam kelas B, gue ranking 32. Jadi dia gak pernah marah, dia cuman kayak ya udahlah gak apa-apa gitu. Yang penting naik kelas. Sampai gue di SMP, dia cuman selalu malam-malam tuh ngomongnya gini, tapi kamu ingat ya, kalau kamu tinggal kelas, kamu gak akan aku pindahin sekolah. Karena teman-teman gue yang tinggal kelas tuh pada pindah sekolah, ngerti gak sih, biar kayak tetap naik kelas. Nah dia selalu ngomong sama gue, sama kakak gue tuh, kalian pokoknya kalau tinggal kelas, kalian gak pindah sekolah. Jadi kayak menanggung malu aja gitu, kayak lo bertanggung jawab dengan kelakuan lo gitu. Soalnya gue sama kakak gue tuh anak band gitu-gitu loh, yang kayak Badung. Gue anak basket yang kayak, tau kan anak-anak olahraga dan anak-anak musik tuh jarang peduli dengan nilai, ya kan. Nah semenjak sekali kakak gue tuh hampir tinggal kelas, sampai nyokap bokap gue tuh dipanggil, dia tuh ngomong kayak gitu. Dan dia ngomong juga ke gue, untuk adiknya nih gitu. Semenjak itu gue rajin dong belajar. Gue rajin belajar sampai, gue kan basket banget tuh. Sampai dulu tuh ada namanya ekstrakurikuler. Ekskul itu lu bisa milih sebenarnya kayak antara basket kah, art kah, atau kayak ada yang ngambil akuntansi, ada yang ngambil bola gitu-gitu. Nah akuntansi ini tapi pilihan, jadi kayak khusus untuk anak-anak yang akan ikut olimpiade akuntansi. Jadi kayak basically lu menggunakan satu sesi lagi kelas untuk belajar akuntansi. Guru akuntansinya sampai manggil gue buat cabut dari ekskul basket untuk ikut olimpiade akuntansi. Jadi gue pas ceritain ke nyokap gue tuh sampai kayak, lo tuh anaknya siapa sih? Dan kakak gue juga dipanggil buat olimpiade akuntansi BTW. Karena kakak gue tuh pintar banget sebenarnya, asli real pintar banget. Sampai sekarang juga pintar banget. Jadi nyokap gue tuh sampai kayak, kalian tuh anaknya siapa sih? Kalian tahu gak sih, mama sama papa tuh dulu, mama misalnya rata-rata 65 ya, mama kalau nggak 64, 66 lah gitu. Karena kita anaknya main tenis banget, dia selalu ngomongnya, aku tuh bolanya rata-rata net terus. Jadi netnya segini, dia cuman ha gitu. Bapak gue bener-bener sempet udah dikatain tinggal kelas, tapi dianya bener-bener datang ke kayak gurunya kayak, gue harus naik kelas. Kalau enggak, berarti banyak yang gak naik kelas. Karena gue lebih pintar dari mereka. Kita bisa tes remedial gitu. Jadi kayak dia tuh, mereka tuh kocak anjir. Intinya gitu bejir. Aduh. Belum mandi ya? Belum jujur. Cek boleh tinggi dan berat badannya berapa? Tinggi 173, berat 48. Halo kak, halo. Anyang, ayang, hai Hansen. Iya, kebaikan Yumi selalu mendapatkan hasil yang dodol, Yum. Capek banget. Enggak juga kok, menurut gue itu kayak pembelajaran. Kan jadinya sekarang gue ingat seumur hidup. Kalau enggak tuh, gue dulu terlalu kayak gak pernah punya masalah gitu. Zaman-zaman gue sekolah tuh kayak, paling permasalahannya apa sih, pacaran doang. Kayak gak ada permasalahan yang real dan gue gak akan pernah mendapatkan pengalaman. Jadi kayak it's a good thing I did that. Jurusan apa? Business finance. Enak banget jadi temennya. Terus temen gue yang satunya yang tinggal kelasnya bukan karena contekan, itu tuh dia happy banget karena dia gak sempet. Jadi gue kan ngirimin foto jawaban gue ke grup. Itu gue tinggal kumpul BTW, tapi gara-gara itu ya gitulah. Tapi intinya gitu, HP gue ketahuan sebelum gue ngumpulin. Kan biasanya fotoin setelah gue kelar jawab dong. Jadi kayak jawabannya udah kelar, gue fotoin, diambil gitu. Jadi biasanya gue kerjain tuh cepat. Cuman gue nungguin orang-orang udah kelar dulu semuanya baru kita ngumpul bareng gitu. Nah temen gue yang gak berhasil menyalin karena dia tuh, nama dia tuh Brian. Dia duduk di paling depan, karena huruf B kan. Dia duduk paling depan, dia gak bisa buka HP-nya untuk nyontek. Akhirnya dia fail juga. Terus dia kayak, thank you ya Yum udah nemenin gue. Lu temenin gue buat nemenin gue di kelas ini kan. Gitu. Jadi kita jadiin itu joke selama berapa semester gue gak tahu lagi dah. Hey. Karena Yum ranking 2 dari bawah, asli bener real. Gue baru bangun bingung banget, udah sahur belum sama udah buka puasa belum. Dua-duanya belum sayang. Silahkan sahur. Jangan. Nanti gue yang kena dosa anjing. Kayaknya lumayan Yum, cantik banget sih. Hahaha. Makasih. Ortu lu hidup beda zaman aja. Maksudnya gimana? Enggak juga kok. Tante gue kuliahnya di US. US apa Singapura ya? Tante gue tuh kuliahnya di luar kok. Jadi pada zaman itu nyokap gue minimal adalah orang kaya. Jadi sebenarnya nyokap gue tuh mau dikirim ke Cina atau kemana gitu buat belajar. Tapi nyokap gue gak mau. Dia pilih untuk kerja. Gitu. Buat S1.
Jadi kayak menurut gue pada zaman itu juga udah banyak kok orang yang udah kuliah. Teman-temannya nyokap gue ada yang kayak teknik sipil lah, udah ada yang kayak belajar hukum, udah ada yang apa. Ujung-ujungnya semuanya jadi pengusaha. Jadi kayak nyokap gue, lu mah kalau misalnya mau jadi pengusaha udah nggak usah, mending lo belajar aja cara kerjanya yang real gitu loh daripada lo kuliah. Karena emang real gue kuliah 3 tahun bisnis finance ya. Pas gue udah kelar, gue pikir gue akan masuk ke pelajaran yang berhubungan dengan saham lah, investasi atau kayak financing lah intinya gitu. Tapi gue keluar aja, gue mau masuk ke bursa efek Indonesia aja tuh gue nggak tahu caranya gimana. Caranya gue bikin akun tuh gimana, duitnya gue bawa kemana tuh gue nggak tahu kemana. Jadi kayak real emang nggak tahu. Kecuali kalau misalnya pada saat itu gue langsung ngambil magang dan gue belajar finance, akhirnya gue belajarnya dari workplace juga. Jadi kayak sebenarnya kuliah 3 tahun itu donasi aja gitu buat sekolah. Sebenarnya yang gue pelajarin gimana caranya masuk ke pasar saham, masuk ke IDX and stuff like that, itu malah lebih ke tempat magang gue yang cuma 6 bulan. Ada saran buat yang jerawat gak? Kalau gue kemarin kan gue sempat parah banget, tapi ini gue lagi mensi, jadi kayak ada yang muncul. Cuman gue ke klinik The Fotrepo di Menteng. Nah ketemulah sama dokter Belinda. Dia yang bener-bener ilangin tulan sampai beruntusan-beruntusan gue tuh dari dia. Kok nggak ada notif live kamu? Yum, tanyalah pada Meta, bukan saya. Titi saing. Kocak anjir. Apa yang kocak? Gue skip nih. Solid yang tidak baik, nak. Betul sekali. Tapi dari dulu gue solid bro, anaknya bro. Nggak apa-apa. Kocak aja gitu hidup kalau misalnya kayak datar-datar mulu ya udah gitu, bosan kan. Yum, nyokap lo ada mirip ibu artis Korea loh. Iya asli, gue juga tahu. Banyak banget yang ngomong kayak gitu. Emang dari dulu cita-citanya model. Enggak, sama sekali enggak ada. Sayang, mohon maaf lahir dan batin. Saking gue gak punya cita-cita sebagai model tuh sampai kayak masa-masa gue di NTM deh kan mereka butuh foto masa-masa kecil gitu-gitu atau kayak semua kayak background yang lo sebutin itu kan sebenarnya butuh foto untuk bisa meyakinkan para penonton dan lain-lain audiens gitu lah kayak data gitu. Tapi gue pas Olimpiade akuntansi nggak punya foto, sertifikatnya sih ada tapi gue nggak tahu gue taruh di mana. Kayaknya dipajang sama nyokap gue tapi gue nggak tahu deh atau gimana gue nggak tahu dah pokoknya. Terus basket tuh mungkin netizen akan dapet foto gue main basket lebih cepat daripada gue sendiri dapat karena gue nggak ada fotonya. Gue nggak suka nyokap gue nonton, gue nggak suka mereka juga bukan tipikal orang yang kayak foto gitu loh. Jadi gue nggak punya fotonya. Malah gue pertama kali kayaknya atau beberapa kali tuh nemu foto gue main basket tuh dari koran. Ya, fotonya sama sekali sampai orang INTM net tuh sampai kayak ini gimana ya, kayak kamu nggak ada fotonya, masa lu nggak ada sih fotonya ya? Terus dia minta foto gue lagi main basket, foto gue lagi main basket tuh gue nemu di Facebook cuma lagi gini gitu. Nggak ngerti gue poinnya apa, nggak kayak nggak ngerti, konyol aja gitu. Jadi gue nggak punya cita-cita sebagai model karena gue nggak ngerti caranya foto intinya. Foto-foto gue yang di Instagram pada masa-masa gue sekolah tuh karena kakak gue waktu itu lagi into fotografi. Jadi dia beli kamera dan dia tuh suka banget fotoin gue karena dia ngerasa ya basically kita liburan berempat. Siapa lagi yang bisa difotoin, gue doang gitu. Paham gak sih? Nyokap lu lahir di Cina apa di Indo kak? Di Indo. Buat sekarang ada crush gak Yum? Ya ntar kalau ada show di Kalimantan kabarin aku ya. Oke siap. Anjir pemikiran lo 3 tahun donasi buat sekolah. Asli emang iya kan. Mending masalahnya gini, kalau misalnya lu beli barang di supermarket nih, barangnya rusak, lu nggak bisa pakai, lu bisa refund kan? Ini ilmunya nggak bisa gue pakai, bisa gue refund nggak? Tuh gue tanya. Jadi nggak donasi. Kan nggak mungkin lu udah sedekah ke panti asuhan lu kayak balikin dong, gitu. Kan nggak mungkin. Ya udah sedekah emang. Jangan matikan live sampai Mar pulang. Mandi dulu biar seger. Ntar lagi ya pengen beol. Kocak ceritanya baru tahu aja. Emang iya hidup gue tuh banyak yang kocak tau. Tapi gue mau nanya kenapa model fotonya kebanyakan gak senyum. Karena sebenarnya tuh ada yang senyum. Tapi itu kayak tergantung dengan brandnya. Kayak misalnya let's say kalau brand kosmetik. Brand kosmetik tuh biasanya lebih, kalau sekarang orang-orang mungkin udah tau kali ya, brand beauty itu akan lebih banyak senyum. Atau kayak brand-brand yang lebih komersil kayak iklan, kayak
makanya kalau kalian lihat iklan di TV tuh rata-rata pasti ada senyumnya kan, untuk menunjukkan enjoyment of the product. Tapi kalau misalnya untuk di fashion, untuk di beauty, kita basically, terutama fashion yang paling kelihatan tuh kalau kamu senyum dan modelnya jadi kelihatannya sangat cantik dan mengundang, kayak maksudnya kayak happy banget, kayak kalian tuh akan fokusnya ke muka modelnya dulu. Tapi kalau misalnya kitanya nggak senyum, kitanya flat aja, kalian tuh akan ngeliat ke bajunya dulu. Jadi kayak lebih ke proporsi situnya sebenarnya. Gimana caranya kita bikin bajunya itu menonjol kan? Karena yang dijual kan bajunya, gitu. Yum, yang ngurusin bisnis orang tuamu siapa? Papa. Masih mereka guys. Hey, are you ready to do something about those outlaws motorbike riders at the flyover? I DM you about it, but I guess I am not cool enough to get a reply from you, huh? Sumpah, it's so hard to read what you're typing. Tapi, what am I supposed to do about it? It's not my job. I'm not a police. Gue cuma bisa speak up about it. Kenapa anjir lu gak suka ditonton sama nyokap lu pas... Gue tuh anaknya demam panggung guys dari kecil. Jadi kalau misalnya ada penonton tuh gue suka menggoblok, ngeblunder tau gak sih. Jadi kayak gue gak terlalu suka emang. Kecuali kalau misalnya kayak... Enggak sih, even final aja semuanya selama ini masuk semifinal pun gue gak pernah mereka nonton. Gue gak suka. Tapi mereka boleh nonton latihan. Tapi kalau pertandingan udah deh gak usah. Kecuali mereka tiba-tiba datang nimbrung jemput gitu, mereka sengaja agak cepetan dikit. Nah itu mereka nonton ya udahlah, karena kan gue nggak tahu. Tapi kalau gue tahu tuh gue akan pressure gitu. Gue nggak suka emang sampai sekarang pun. Makanya Marella tuh kalau misalnya gue sesimpel ini dia main Valorant, kalau kalian nonton live-nya, buat orang-orang yang nonton live-nya, gue tuh akan blundernya banyak banget, kayak tolol banget aja gitu loh. Gue nggak bisa orang tonton. Sama main sama Marella tuh gue nggak suka kalau misalnya dia kayak yeay Yumi kamu jago, atau kayak Yum kamu kenapa nggak kena kepalanya atau apa, tuh gue nggak bisa. Jangan support gue, jangan perhatiin gue aja, anggap gue nggak ada gitu. Nanti gue mainnya lebih better. Kalau lu mau komen nanti aja setelah main gitu. Jadi kayak gue nggak kebeban pikiran. Aku ngefans sama mama kamu kocak, aku juga ngefans sama dia. Iya mirip banget artis Korea yang sekarang lagi trending drakornya, asli emang. Gue suka gaya lo Yum, thank you bro. Ini emoticon semua banana, bingung, gitu gimana sih? Mau bapaknya lancar ngomong Indo gak sih kak? Kan biasanya Chinese daerah lebih fasihnya Hokkien. Enggak, kalau bokap nyokap gue tuh lumayan lancar bahasa Indonesia sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya mereka lagi nongkrong tuh entah kenapa tuh kayak mereka akan ngomong bahasa santai kan. Jadi kayak lebih nyampur-nyampur bahasa Mandarin. Especially kalau ketemu orang yang mukanya rada Chinese tuh kayak mereka refleksnya langsung keluarnya bahasa Mandarin. Dikit-dikit gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kayak kerjaan kan orang Indo banyak ya. Maksudnya kayak orang pribumi yang bahasa Indonesia doang kan banyak. Jadi mereka bisa pakai bahasa Indonesia full. Cuman kalau misalnya kayak kita lagi dinner party atau kayak lunch gitu-gitu, dia akan refleks kayak bercanda. Ngerti gak sih lu, kayak gue lagi ngomong sama kalian nih di live, sama gue ngomong sama orang Makassar di samping gue, bahasa gue tuh automatically akan berubah. Dan maupun dia orang Makassar, kalau gue ketemu orang Makassar dan gue berusaha untuk ngomong bahasa Jakarta, pasti akan nyampur sedikit gitu, kayak pasti akan kebawa bahasa Makassarnya. Susah. Jadi kayak gitulah basically. Tapi kalau misalnya kayak nyokap bokap gue lagi ngomong sama orang bank, orang pajak, orang pemerintahan gitu, nggak ada bahasa Indonesianya sama sekali, nggak keluar bahasa Mandarin sama sekali. Malah bokap gue tuh bahasa Indonesianya grammarnya lebih bagus daripada gue. Nyokap gue juga, mereka tuh yang kayak banyak kasih tahu gue kosakata baru gitu dalam bahasa Indonesia, karena mereka lebih lancar daripada gue. Di guanya malah kayak ini apa ya mam, ini tuh apa ya mam. Mereka tuh sampai kayak apa sih yang kayak bahasa-bahasa sulit. Dulu gue belajar kayak irigasi, agrikultur, gitu-gitu tuh mereka tahu tuh semuanya tuh, sampai industri apalah ini bagian apa, ini apa tuh dia mereka ngerti lah. Gue nggak ngerti tuh, gue cuma bisa bahasa kesehari-harian doang. Kalau misalnya udah terlalu dalam tuh gue suka ngehang. Sama persis kemarin tuh gue disuruh sama Mas Oke castingan buat hostingan kan, bejir lah. Mereka ada bagian dimana gue harus improv mengkomen satu video gitu kan. Terus gue kayak, gue sih nggak apa-apa kalau gue bisa komen dengan bahasa kasual gitu kan, yang dimana gue bisa nyampurin semua bahasa yang gue tahu. Tapi kalau lu suruh gue pakai bahasa Indonesia yang rada baku tapi santai, gue pusing bejir, kebolak-balik kata-katanya gitu.
Guys, gue berasa gue kayak habis nge-rap 3 jam. Bentar ya, kita nafas dulu. Iya, man. Aku 96 guys, bukan 95. Demi puasa enggak lagi, maaf ya. Saya non Islam bro. Kok pada ketawa? Asli, kenapa kamu tiba-tiba? Kenapa kamu tiba-tiba gitu? Kenapa kamu tiba-tiba gitu? Gimme. Just stretching ya. Stretching ya. Soalnya kalau aku lucu. Aku aja janji orang di mana rumah yang cantik. Maksudnya apa sih? Oh iya, gue seumuran sama Preli. Beda 2 tahun kita. Oh iya, betul. Main komedi sih. Coba kamu DM aja PH. Katanya kalau Yumi gak jadi model or content creator yang sekarang kerja jadi apa? Kantoran. 100%. Gue suka pekerjaan kantoran. Love. Very very much. Love. Mungkin karena gue udah disiapin dari bocil kali ya. Gue suka gitu loh dengan stabilitas. Dengan kayak gue bangun pagi gue udah tahu harus ngapain. Gue suka dengan riuhnya perkantoran yang kayak gak ada tidur. I love all of it. All of it. Kayak gue stres tiap hari gue harus ngurusin laporan dan lain-lain tuh gue suka gitu loh, kayak mikirin gimana perusahaan ini akan berkembang, gimana caranya kita perusahaan ini. Ntar aja sih. Gue suka dengan kepastian. Aduh. Gak ada yang lihat itu ya. Nah, ngomongin apa? Forget Parahan Marsi kalau ngomong nge-ref. Oh, forget the police. We, the people who need to teach those useless police that people have to do their job. That's the thing, bro. Semua orang tuh ngerasa mereka tuh di atasnya suatu institusi. Kayak maksud gue gini deh. Polisi gimana pun adalah manusia. Mereka pun bisa salah, mereka pun bisa lalai. Paham gak sih? Cuman bedanya, mereka itu adalah orang-orang yang mengurus negara dan satu negara ini menjudge dia. Sama aja dengan kamu di pekerjaan kamu. Kalau misalnya kamu salah, terus orang-orang kayak, let's say deh gini, lu kerja di kantor pada umumnya gitu, lu sebagai admin yang ngurusin perdata-dataan. Kalau lo salah, tiba-tiba gue datang seorang model ini ngurusin, sini deh gue aja yang kerjain gitu. Menurut lo gimana bro? Apresiasi lah sama usahanya mereka juga. Mereka bisa salah, kita kasih tahu. Sama dengan kamu salah sebagai admin misalnya. Ya kita kasih tahu ke perusahaannya biar lo nya ditegur. Lo nya bisa ngerjainnya lebih better lagi ke depannya. Karena kalau kita semua yang ngerjain, dunia ini gak akan baik-baik saja bro. I do not believe in those. We can communicate as a human being. Semua orang tuh punya proporsinya dan jatahnya masing-masing di dunia ini, betul? Sama dengan kamu kerjanya di kantor A. Ya udah, itu urusan kamu. Paham nggak? Nggak seperti itu konsepnya. Paham nggak? Just because they fucked up doesn't mean we should take over their job. Karena ujung-ujungnya kalau lu yang kerjain semua satu negara ini, lu juga yang jadi presiden, lu juga yang jadi pengacara, lu juga jadi polisi, lu juga jadi orang yang kerja di kantor, lu juga yang jadi dokter,
Terus menurut lo bisa apa enggak? Mar kemana ya, lagi ketemu orang tuanya sana. Mama. Syuting untuk Reels. Ya main film, tapi pemikirannya kamu lebih dewasa gitu. Kamu gemes deh. Padahal orang Indo kalau ngomong kehitungnya masih pelan ketimbang orang luar. Enggak, gila, kita cepet banget. Random banget kayak nonton live Bunda Korla dan ngobrol tiba-tiba bersih-bersih, tiba-tiba tiba-tiba dapur. Ya maaf sih, soalnya gue kayak greget gitu nih. Kyoko tuh masih belajar pipis guys, jadi dia tuh suka pipis di mana-mana. Marela lagi OTW pulang. Lihat tuh bocil mereka lagi berlari-larian tanpa memperdulikan ibundanya lagi beres-beres. Kan emang iya kita adalah budak. Buset dah, kucing kamu hilang. Cari dulu itu, oi, kasihan. Ini kenapa pupuknya Kyoko kayak batu kering gini sih? Sumpah Kyoko, pup kamu kayak batu. Aku tahu. Oh, bentar ya guys, komennya gue baca 2 menit lagi. Licin.
Bentar Kyoko. Bentar guys, kok tangan gue kotor. Setetes. Kata siapa Kimi nggak bisa masuk? Dua-duanya bisa masuk guys ke kolong situ. Aku udah lupa tak ingat lagi, nama kau pun hilang dari hati. Ku move on. Nah, silahkan gih guys kalau mau pipis. Let's go bros, Kiku. Oke. Aduh, Kyoko. Kasihan Kiminya Kyoko. Ih, kesel deh. Mana sih? Nah, tadi di sini. Random banget Kak nonton live, kayak nonton live Bunda Korla dari ngobrol tiba-tiba bersih-bersih, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba kocak. Sekarang gue anak kuliahan, gue ngeliat teman-teman gue nggak suka jadi budak korporat, tapi gue suka dengan rasanya anak kantoran ya kan, seru emang. Marah mana lagi jalan pulang, lagi bersih-bersih asli. Lihat dua bocilnya ya, ada kok itu semangat bersih-bersihnya. Udah kan tadi gue ngeri lu kepleset lagi kayak tadi. Iya asli, Kimi sama Kyoko nyari kucing yang hilang aku tunda. Ya Allah jangan gitu, sibuk banget ibu dua anak ini guys. Bapaknya mana nih, kagak pulang-pulang. Iya soalnya ini kayaknya kemarin tuh kita kan syuting seharian di luar, terus kemarin pas balik gue udah lelah banget, jadi gue kayak nggak kuat bersihinnya, jadi hari ini pagi-pagi aja, jadi agak numpuk. Live-nya jangan udahan Yom sampai marah pulang. Kimi ada temennya semenjak ada Kyoko ya Yom, asli. Meskipun lumayan sering berantem juga, sibuk kali. Miss you Kak. Kimi lebih introvert, kayak Kyoko lebih ekstrovert ya Kak, asli. Bentar lagi war takjil. Semangat guys, nggak ada part romance lagi. Bersih-bersih, gosok terus sampai ganti rumah, benar. Kenapa nggak dipakein pampers Kyokonya biar nggak sembarangan buang air? Karena dia nggak suka. Kasian coy. Merek jamnya Hublot. Jadi ART di rumah kamu. Lama tisunya habis semua itu, emang asli. Punya tetangga yang tinggal lantai 31, kucingnya keluar lewat tangga darurat. Ya Allah, kocak banget. Emang gak ada lap ya, pakai tisu habis banyak. Lapnya gue nggak mau, soalnya ini kan ngelapin pipis ya. Jadi jorok.
Anaknya ngeliatin doang lagi. Mending deh mereka ngeliatin doang. Biasanya mereka tuh nginjek-nginjek part yang gue bersihin. Ngeselin banget gak sih? Kyoko bisa masuk kolong sofa Kimi. Lucu banget lari-larian asli. Kimi dan Kyoko emang lucu banget. Kimi mau RT di rumah. Udah ada RT-nya, cuman hari ini Minggu dia gak datang dan dia pulang pergi gitu. Punya anak gue semuanya gak bisa diem. Dia kayaknya mau pipis dengan bener deh. Oh, good girl Kyoko. Good girl, good girl, good girl, good girl, good girl. Dia pipis di pad. Yes boy. Bukannya di apart ada yang bersih-bersih ya kak? Iya, tapi dia cuma 3 kali datangnya seminggu. Terus biasanya kalau misalnya kayak untuk masalah anjing kan kasihan juga ya jorok ya. Jadi kita kan selalu bantuin gitu loh. Cuman kayak lumayan ngebantu, jadi nggak perlu kayak laundry itu mesin cuci dan nyetrika sama ngepel nyapu beres-beres apartemen tuh udah dibantuin gitu loh. Kalau dulu gila gue kayak mau mati ngerjainnya sendirian. Anjing bisa mens bener, tapi kayak agak jarang gitu mereka. Aku zodiak Libra, gimana menurut kamu Yum? Kalian paling netral. Iya emang Kimi mens, bisa. Tapi gak pernah ke Jakarta Yum. Lah gimana konsepnya, kamu aslinya dari mana? Hai anjing lucu-lucuku. Guys BTW gue pengen ngambil makanannya mereka. Jadi gue udahan dulu ya live-nya. Oke? Love you full. Gue udah live kurang lebih hampir 2 jam. Berarti Kimi udah gadis gak mau. Gue gak mau dia kawin, kasihan. Kenapa ya? Mereka bisa mens. Iya emang mereka bisa mens. Kan ada Mar suruh dia bantu juga. Iya biasanya Mar bantuin kok. Cuman kan Marnya lagi gak di sini ya. Masa gue suruh dia pulang buat ngelapin pipis. Aneh banget. Pas ngopi gue udah mau habis. Besok live lagi, lihat besok ya. Oke? Bye guys. Yang belum follow. Kalau misalnya mau dapat live notification ya nyalain atau turn on notificationnya. Oke? Dadah. See you guys. Thank you for watching.